Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Pesona Padun Binan dan guru-guru dan yang disayangi anak-anak. Yang pertama, tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat sekolah lagi pada pagi hari. Dan tak lupa pula salawat beriring salam ke arwah junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita butuhkan sahabatnya di online nanti. Bapak cuma mau menekankan lagi seperti yang dibilang Ibu Saina tadi, bahwasanya itu tempat bontot dan tempat minum harus dibawa kembali. Bapak rasa macam di kelas Bapak itu masih banyak yang tidak bawa botol minum tempat bontot. Jadi anak Bapak semuanya, mulai besok dibawalah tempat bontot. Kemudian kalau susah tinggalkan di sekolah. Tulis nama. Jadi kalau mau jajan pakai tempat bontot tadi. Kalau mau jajan, ya kan? Mau jajan bakso, dilarang nggak? Tidak. Tetapi jangan pakai plastik. Pakai tempat bontot. Bilang sama abang-abang tukang baksonya dari pagar. Ini bang tempatnya. Jadi kita mengurangi sampah. Jadi percuma kita buat gas gerakan ambil sampah, tapi sampah kita masih banyak. Jadi tujuan kita mau mengurangi sampah itu dengan membawa bontot ke dalam sekolah. Gak usah dibawa pulang tempat bontotnya, ditinggalkan saja. Makanya beli bontot yang murah saja. Kemudian tulis nama. Satu lagi apa lagi? Botol minum. Ya, kalau mau beli es jangan lagi pakai plastik, tapi pakai botol minum. Paham mana Bapak? Dibiasakan lagi itu. Nanti mungkin minggu-minggu besok akan kita razia lagi siapa yang tidak bawa botol minum, siapa yang tidak bawa botol akan kita razia lagi. Jadi mulai hari ini, mulai besok, mulailah dibawa tempat botol dan juga tempat minum biar mengurangi sampah. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara GMM Gerakan Guru Merdeka Mengajar semester 2. Ini pertemuan kita pertama. Yang pertama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan sehingga masih dapat melaksanakan kegiatan GMM kita ini. Yang kedua, salawat beriring salam ke arwah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita butuhkan sahabatnya di yaumil akhir nanti. Di sini materi kita itu sebetulnya adalah evaluasi guru Merdeka Mengajar di semester 1. Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan di semester 1 tadi. Salah satunya tentang sholat. Ada beberapa hal atau kegiatan yang sudah kita laksanakan di dalam semester 1. Itu akibat dari GMM kita yang kita bahas, kemudian kita aplikasikan ke pembelajaran kita sehari-hari. Yang pertamanya itu kita melaksanakan pembelajarannya itu sudah berpusat pada siswa, pada murid di dalam setiap pembelajarannya. Terutama saya perhatikan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau yang siang mungkin juga karena sudah ada juga guru yang gerakan Merdeka Mengajar di situ. Kemudian di yang keduanya itu sholat duha kita
Ini hal positif yang sudah kita lakukan di kegiatan kita setiap harinya. Ini kita laksanakan di setiap hari Sabtu, di setiap hari Jumat. Bagi yang anak pagi kita buat sholat duha, yang anak siangnya kita buat itu sholat asar. Mungkin nanti ada evaluasinya, tapi ini kita flashback dulu kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di semester 1. Ada yang kurang? Apa tuh? Di 2 kok saya nggak nampak. Udah. Yang kedua, paguyuban kita itu sudah kita laksanakan. Nah, yang ketiga paguyuban itu sudah dilaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini satu hal positif menurut saya yang sudah dilakukan di SD kita ini, di mana di semester 2 ini kalau bisa paguyubannya jangan kita matikan, tapi kita lanjutkan. Apakah mau atur ulang atau lanjut lagi dari yang semester 1 kemarin, menurut saya tidak ada masalah. Yang berikutnya pembelajaran mandiri, terutama kami di kelas 6 sama Bu Ria, Bu Ina, itu sudah dibuat pembelajaran mandiri di mana anak-anak dibuat kerja praktek, karena mungkin di kelas 1 agak susah buat kerja praktek, tapi menurut saya pasti ada juga. Bu Ria ini pasti sudah buat. Itu prakteknya. Yang berikutnya ini KKG guru antar kelas yang kita sebut namanya GMM, Gerakan Guru Merdeka Mengajar, yang kita sudah bentuk dari semester 1 kemarin dan setiap minggunya itu berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Ini adalah hal positif yang sudah kita lakukan di semester 1. Itu menurut saya itu flashbacknya aja. Kemudian Bapak Ibu sedikit berbagi informasi kepada Bapak Ibu, dan sudah pernah juga disampaikan oleh ini, di mana dari pemahaman kita itu pembelajaran itu sekarang ini kalau bisa kita buat pembelajarannya yang menyenangkan. Di mana pembelajaran yang menyenangkan itu banyak cara, itu tergantung daripada Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu mempunyai metode, itulah yang kita sampaikan nanti di GMM, saling berbagi. Kalau menurut saya di sini ada berbagai teori-teori yang perlu menurut saya bagikan sama Bapak Ibu. Yang pertama, di sini ada disiplin positif. Itu tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Menurut saya sudah kita laksanakan di semester 1, tapi di semester 2 perlu lagi ditingkatkan lagi. Kemudian di yang kedua itu ada teori kontrol. Kalau nggak salah seingat saya itu Bu ini pernah membuat, kami sama Pak Yusri maju ke depan, megang tangan, kemudian dipaksa buka, dibujuk untuk membuka. Itu adalah teori kontrol, dan menurut pada hakikatnya kontrol diri itu ada pada diri sendiri, tetapi bisa didukung oleh dari internal dan juga eksternal yang dapat mempengaruhi kontrol daripada seseorang. Contohnya konten itu. Sudah, jadi seseorang itu macam kami semalam sama Pak Yusri maju ke depan, itu saya nggak mau membukanya. Kenapa? Itu kan karena kehendak saya sendiri. Itu kita bisa implementasikan sama anak-anak. Ya kayak manapun kita ajarkan anak-anak itu, kalau anak itu nggak mau belajar, ya tetap nggak bisa. Berarti harus dari kemauan anak-anak tadi. Nah, jadi kontrolnya itu sebetulnya ada sama diri anak, tetapi kan ada tetapinya. Karena kita sebagai seorang guru, kita bisa membuat motivasi agar si anak tadi bisa teori kontrolnya itu bisa dipengaruhi.
Teori motivasi. Motivasi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal yang tumbuh akibat dari adanya tantangan dari luar diri siswa seperti pemberian penghargaan dan takut akan hukuman. Itu teori dari eksternal, dari luar. Berarti inilah yang bisa kita lakukan. Sedangkan ada yang kedua itu adalah motivasi internal yang tumbuh akibat adanya kesadaran siswa dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percayai. Jadi apapun kontrol diri itu tetap ada pada diri anak dan juga ada pada diri seorang guru. Itu saja. Tapi ada teori motivasinya. Jadi bisa dari guru bisa kita motivasi agar anak tadi bisa kita arahkan ke arah yang lebih positif. Itu teori motivasi. Yang berikutnya itu ada posisi daripada kontrol guru. Saya rasa juga ini sudah pernah disampaikan. Bahwasanya posisi seorang guru itu ada 5. Yang pertama ada sebagai penghukum yang sudah biasa kita laksanakan, tapi sudah bisa kita rubah, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, atau juga menjadi manajer. Dan yang paling bagus di sini adalah menjadi seorang manajer. Dan itu sudah kita buat. Kalau nggak salah saya itu Pak Yusri semalam ada buat tanpa istilahnya tahu itu adalah posisi kontrol sebagai seorang guru. Ketika anak kuliah semalam berantem, itu Pak Yusri buat itu bukan langsung sebagai penghukum, tetapi di situ kalau nggak salah saya itu Pak Yusri ada membuat kalau yang kami pelajari itu ada segitiga restitusi yang dibuat Pak Yusri. Hanya saja di segitiga restitusi yang dilaksanakan Pak Yusri tadi itu baru 2, belum sampai yang ketiga, artinya belum sampai manajer. Ada nanti. Jadi di sini kalau bisa penghukum itu kita ganti sebagai teman. Saya rasa bisa, kecuali kalau untuk kelas tinggi kami, terutama saya yang laki-laki harus jaga-jaga diri kalau sebagai teman, karena takutnya tahulah Bu, kelas 6 itu sudah mulai mengalami masa pubertas. Jadi sebagai teman pun bukan sebagai teman seperti yang dibuat oleh Bu Rauda, tos, peluk, kalau kami nggak bisa. Di situ perbedaannya. Nah, sebagai pemantau pasti tetap kita pantau anak-anak, tetap kita pantau terus. Itu adalah posisi kontrol. Tergantung Bapak Ibu posisinya sudah berada di mana. Mungkin itulah tadi posisi teori kontrol tadi. Orang itu lah yang tahu dari di mana posisi orang itu sekarang. Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau juga manajer. Kemudian setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang, kesenangan, kekuasaan yang pastinya, yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan itu yang paling penting. Makanya disebut namanya merdeka belajar. Kemudian yang berikutnya itu adalah keyakinan kelas. Ini sudah sering digaungkan di sekolah kita. Kalau bisa di setiap ini semester 2 kita buat lagi keyakinan kelas kita, atau kemudian kita buat juga kesepakatan kelas. Beda keyakinan kelas, bukan juga kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu guru berperan penting dalam penyusunan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, sehingga keyakinan kelas itu bisa berupa pernyataan yang menyeluruh, mudah diingat, dipahami, harus diterapkan di lingkungan sekolah. Satu lagi, keyakinan kelas itu harus kita minta masukan dari siswa, tidak guru yang menentukan. Kalau guru yang menentukan, tidak ada dari murid, itu bukanlah keyakinan kelas, berarti keyakinan dari guru sendiri. Yang berikutnya itu ini tadi yang saya bilang tadi, segitiga restitusi itu ada 3 Pak. Yang pertama menstabilkan identitas, semalam sudah dibuat Pak Yusri, yaitu dengan bertanya kepada si Ikram masalahnya apa, tanya lagi sama si Abdu masalahnya apa, itu kan menstabilkan identitas. Kenapa orang ini berdua berantem? Nah, jadi yang kedua kemudian Pak Yusri buat validasi tindakan yang salah. Siapa yang salah? Yang buat itu salah. Kalau nggak salah semalam permasalahannya hanya gara-gara kesenggol, kemudian yang mau dimasukkannya ke mulut mie-nya tadi jatuh, sehingga si Abdunya marah, berantem, ditumbuk sama si
ikrar. Hanya gara-gara itu, berarti kan ada validasi tindakan yang salah di situ dan sudah dibetulin oleh Pak Yusuf. Jadi menurut saya kita ini semua yang ada di IKM tadi itu sudah kita buat, hanya saja bahasanya berbeda. Ada yang menanyakan keyakinan, nah ini yang mungkin yang agak belum sampai, jangan kita buat sampai menanyakan keyakinan. Biasanya kan kita yang menentukan. Kau hukumanmu ini. Semalam sudah ditanya kenapa berantem. Begini Pak. Oh, berarti kau salah ini. Nah, kita yang menentukan. Usah kau 10 kali. Atau umpamanya pergi ambil sampah. Nah itu kan belum menanyakan keyakinan. Seharusnya ditanya dulu sama anak tadi. Apalah solusimu untuk mengatasi masalahmu tadi? Apa yang harus kau buat? Itu yang ditanya dulu sama siswa tadi, sehingga siswa bisa suka hati dia mau nyari solusinya. Apakah orang ini maaf-maafan, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi sebetulnya yang di IKM itu sudah dilaksanakan semua, Bu. Jadi orang Bapak Ibu nggak usah takut. Yang di IKM itu sudah dilaksanakan semua, hanya saja tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari sudah kita buat tadi IKM tadi. Itu saja yang perlu saya berbagi sama Bapak Ibu. Di sini kalau memang ada yang mau ditanyakan tidak ada masalah, tapi kalau nggak ada biar kita selesaikan, kita masuk ke evaluasi GMM kita. Gimana Bapak Ibu? Ini agak susah nih. Apalagi menerapkannya agak susah ya Pak Ibu. Kadang awak keluar juga harimaunya. Udah ditanya tengok anak yang nggak pakai sepatu, naik juga spaning, udah dilarang hari ini, besok masih juga nggak pakai sepatu, besoknya masih nggak pakai juga. Sebetulnya katanya tidak boleh karena kebutuhan dasar manusia itu ada salah satunya kebebasan. Anak tadi bebas untuk berkreasi. Hanya saja itulah tugas kita sebagai seorang guru untuk mengarahkannya ke hal yang lebih positif. Itu saja. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada saya tutup biar kita masuk ke dalam